Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Titania Hermawan, Awi Kamaradia, dan juga Rahmandika Fadilah Dwi Rianto yang akan mempresentasikan tentang identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan atau ketidakefisienan dalam proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional suatu organisasi atau perusahaan. Lebih singkatnya, risiko operasional bukan berasal dari pasar atau keuangan secara langsung, tetapi dari bagaimana suatu organisasi menjalankan aktivitasnya. Ini dia contoh-contoh risiko operasional. Contoh yang pertama, ada kesalahan input data oleh karyawan. Yang kedua, sistem IT mengalami gangguan atau error. Yang ketiga, proses kerja yang tidak efisien. Yang keempat, adanya kecurangan atau fraud internal. Dan yang terakhir, bencana alam yang mengganggu aktivitas operasional. Kemudian ada menghitung kerugian yang diharapkan atau expected loss. Dalam manajemen risiko operasional, perusahaan tidak hanya menebak-nebak kerugian, tetapi menggunakan pendekatan statistik. Expected loss adalah jumlah kerugian yang secara matematis wajar terjadi dalam operasional normal. Rumus utamanya adalah EL sama dengan PD kali LGD kali EAD, di mana PD itu peluang terjadinya kegagalan, LGD persentase kerugian yang akan hilang jika kegagalan terjadi, EAD adalah total nilai yang berisiko pada saat kegagalan terjadi. Perubahan karakteristik risiko operasional. Yang pertama itu ada otomasi dan teknologi. Dari transisi dari proses manual ke digital mengurangi kesalahan manusia atau human error, namun menciptakan titik lemah baru pada kegagalan sistem dan serangan cyber yang dampaknya bisa masif dan instan. Kemudian ada konsentrasi proses. Banyak perusahaan memusatkan operasional mereka pada satu pusat data atau satu vendor cloud. Jika pusat tersebut bermasalah, seluruh operasional perusahaan langsung lumpuh total. Ketiga, ada kompleksitas produk. Produk keuangan dan layanan modern yang semakin rumit membuat staf lebih sulit memahami potensi kesalahan prosedur, yang meningkatkan risiko kesalahan back office. Terakhir, ada ketergantungan pihak ketiga atau outsourcing. Banyak fungsi perusahaan seperti kurir atau IT diserahkan ke vendor. Karakteristik risikonya berubah. Perusahaan tidak lagi mengontrol langsung kualitas manusia di sana, namun tetap bertanggung jawab jika terjadi kegagalan layanan. Pengukuran risiko operasional terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Basic Indicator Approach atau BAA. Metode paling sederhana untuk mengukur risiko operasional menggunakan presentasi dari pendapatan bruto atau gross income sebagai perkiraan risiko, dan semakin besar pendapatan, dianggap risikonya juga lebih besar. Yang kedua ada Standardized Approach atau SA. Metode yang lebih rinci dari BAA, pendapatan dibagi ke beberapa unit bisnis, lalu tiap unit punya presentasi risiko berbeda dan lebih akurat karena menyesuaikan jenis aktivitas bisnis. Yang ketiga ada Advanced Measurement Approach atau AMA. Metode paling kompleks dan canggih. Bank atau perusahaan menggunakan model internal sendiri berdasarkan data historis dan mempertimbangkan banyak faktor seperti kejadian risiko, kontrol internal, dan lingkungan bisnis. Dan terakhir ada indikator risiko. Frekuensi kejadian sama dengan seberapa sering risiko terjadi. Dampak kerugian sama dengan seberapa besar kerugian jika risiko terjadi. Selanjutnya ada evaluasi risiko operasional. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yaitu menentukan sumber risikonya, seperti proses, sumber daya manusia, sistem, dan juga eksternal. Yang kedua, ada penilaian risiko, seperti mengukur kemungkinan dan dampak dari risikonya. Yang ketiga, ada Risk Control Self-Assessment atau RCSA, yaitu penilaian mandiri efektivitas pengendalian. Yang keempat, ada Key Risk Indicators atau
KRI, yaitu indikator untuk memantau potensi dari resikonya. Yang kelima ada audit internal, yaitu mengecek kepatuhan dan prosedur. Dan yang terakhir ada analisis kerugian, yaitu mengevaluasi data kerugian sebelumnya. Studi kasus resiko operasional. Sebuah startup e-commerce bernama Flashmart sering mengadakan program flash sale setiap bulan. Namun dalam 1 tahun terakhir, terjadi gangguan sistem saat lonjakan pengunjung tinggi. Akibatnya, 1. Rata-rata 10.000 transaksi gagal setiap kejadian. 2. Kerugian per transaksi sebesar 50.000. 3. Gangguan sistem terjadi 2 kali dalam setahun. Berapa kerugian tahunan atau expected loss yang dialami Flashmart? Berikut adalah perhitungan kerugian tahunan atau expected loss yang dialami Flashmart. 1. Komponen perhitungan frekuensi sama dengan 2 kali per tahun. Transaksi gagal sama dengan 10.000. Kerugian transaksi sama dengan 50.000. Kedua, perhitungan dampak. Dampak sama dengan 10.000 dikali 50.000 sama dengan 500 juta. 3. Expected loss atau kerugian tahunan. EL sama dengan frekuensi dikali dampak. EL sama dengan 2 kali 500 juta sama dengan 1 miliar per tahun. Kerugian sebesar 1 miliar per tahun menunjukkan bahwa resiko operasional akibat gangguan sistem tergolong tinggi dan berulang. Penyelesaian studi kasus resiko operasional. 1. Mengurangi frekuensi atau gangguan sistem. Yang ke-1, upgrade server dan gunakan cloud auto-scaling. Yang kedua, lakukan stress test dan load testing. Yang terakhir, gunakan sistem monitoring real-time. Yang kedua, mengurangi dampak kerugian. Yang ke-1, terapkan retry system untuk transaksi gagal. Yang kedua, siapkan backup server dan disaster recovery. Dan yang terakhir, berikan kompensasi efisien atau voucher. Kesimpulan, risiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, maupun faktor eksternal. Risiko ini melekat pada aktivitas sehari-hari perusahaan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Dengan pengendalian dan evaluasi yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kelancaran operasional. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.